Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan pelajaran IPA ya hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama untuk saling mendoakan. Ya, sama-sama saling mendoakan diberikan nikmat sehat, diberikan rezeki yang melimpah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bioteknologi ya. Kita akan belajar mengenai bioteknologi. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Ya, tentunya kalian mengetahui gambar apa saja ini ya. Ini ada dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lihat biasanya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa? Nah, yang pertama supaya nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dari bioteknologi, kemudian bisa menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, kemudian dapat memahami penerapan bioteknologi dalam kehidupan manusia ya, setelah mengamati video pembelajaran ini dengan tepat. Nah, nanti di sini yang kita pelajari ada 3, yakni bioteknologi sendiri itu pengertiannya apa, kemudian penerapan bioteknologi, dan dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi bioteknologi. Bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi. Bio ini makhluk hidup, teknologi ini suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Nah, jadi bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi dikelompokkan menjadi 2 ya, bioteknologi. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Kalau konvensional ini memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri, jamur. Kemudian melalui proses fermentasi ya, Contoh produknya apa? Ada tempe, tape, keju, roti, yogurt, nata de coco. Sedangkan kalau bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Contoh produk dari bioteknologi modern ini organisme transgenik, kemudian PSD, protein sel tunggal. Nah, perbedaannya di sini antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau konvensional ini masih sederhana, modern menggunakan peralatan yang canggih ya. Kemudian kalau konvensional ini prosesnya relatif belum steril, sedangkan kalau modern prosesnya dilakukan menggunakan teknik rekayasa genetika ya. Kemudian kalau konvensional produk yang dihasilkan ini skalanya kecil, kalau modern skalanya besar. Konvensional produksinya murah, kemudian kalau modern produksinya mahal. Ini perbedaan bioteknologi secara konvensional dan secara modern. Nah, penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pada bidang pangan ini ya. Nah, ini ada nata de coco. Nah, ini menggunakan mikroorganisme
Acetobacter psyllium. Kemudian kecap, nah ini menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae. Kemudian oncom, ini menggunakan Monilia cytophila. Kemudian keju, ini menggunakan Lactobacillus casei. Kemudian tape, ya ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Ya, ini. Nah, kalau bioteknologinya menggunakan mikroorganisme, nah, maka ini termasuk bioteknologi konvensional, ya, karena prosesnya dibantu dengan mikroorganisme, ya. Nah, ini contoh lagi penerapan bioteknologi konvensional, ya, pada bidang lingkungan, ya, penghasil energi, pengolah limbah, pemisah logam dari bijinya. Bidang kesehatan ada antibiotik, ada vaksin konvensional. Kemudian kalau pada modern, nah ini ada golden rice, ya, nasi yang mengandung vitamin A, kemudian jagung yang tahan hama, ya. Kemudian di bidang peternakan, ya, ini produksi susu, ya, menggunakan bovine somatotropin atau BST. Kemudian sapi yang tahan penyakit. Nah, di bidang kesehatan, nah, ini produknya ada insulin, ada antibodi monoklonal, ada vaksin transgenik. Nah, ini, ya, di bidang pertanian, jadi melalui rekayasa genetika mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi, misalnya tahan terhadap hama atau mampu menambah nilai gizi, ya, seperti dikembangkannya golden rice yang mengandung vitamin A tadi, ya. Kemudian di bidang peternakan, nah ini ada peningkatan produksi susu yang dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST. Kemudian pengembangan hewan ternak sehingga tahan terhadap penyakit dan memiliki pertumbuhan yang cepat, ya. Nah, ini sapi biasa dengan sapi transgenik. Kemudian di bidang kesehatan, ini dihasilkannya antibiotik, kemudian vaksin, ada hormon insulin sintetis, antibodi monoklonal. Kemudian di bidang forensik, ya, nah, ini banyak dimanfaatkan dalam proses investigasi menggunakan teknik DNA fingerprinting, ya. Nah, ini profil pita DNA-nya. Kemudian di bidang lingkungan, nah, ini misalnya melalui bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, ini foto sebelum bioremediasi, ini foto setelah bioremediasi, ya. Jadi pembersihan polutan yang dibantu oleh bakteri melalui proses bioremediasi. Nah, selain itu penerapan bioteknologi ini juga memiliki dampak negatif, ya. Nah, di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, di bidang sosial ekonomi. Nah, di bidang lingkungan, ya, di bidang lingkungan diantaranya kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik, kemudian hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal, ya, bukan organisme transgenik, semakin tersingkir dan langka di lingkungan, munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian di bidang kesehatan, dampak negatifnya ini memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Kemudian seseorang menjadi resistan terhadap beberapa jenis antibodi tertentu. Nah, kemudian dampak negatif di bidang sosial ekonomi. Nah, ini petani dan peternak tradisional kalah bersaing dengan petani dan peternak modern dalam pemasaran hasil panen. Kenapa? Karena tidak mempunyai modal untuk mengembangkan produk transgenik. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani dan peternak tradisional. Apabila keadaan
ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Selain itu, dapat menimbulkan petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencariannya. Nah, itu tadi dampak negatif dari penerapan bioteknologi. Ya, sekian video pembelajaran untuk hari ini anak-anak mengenai konsep bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa bersyukur ya. Kita hidup berdampingan dengan alam ya, dengan mikroorganisme ya. Tadi ada bioteknologi konvensional ya, dimana dengan dibantu mikroorganisme menghasilkan produk-produk yang berfungsi untuk masyarakat ya. Baik, thanks for attention. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.